Sebelum kami mohon pertanyaan penjelasan kepada semua para kiai, profesor seluruhnya, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Dan pertama kali kami memperkenalkan diri, yaitu saya asal dari Kendal, Kaliwungu, Jawa Tengah. Nama saya Ahmad Muhyiddin, sebagai imam masjid yaitu Muara Burung, Rambang Nero, Muara ini. Yang saya tanyakan, Pak, kami mohon penjelasan nanti. Bapak tadi menerangkan tentang masalah yaitu orang Kristen itu tidak usah disebut kafir. Padahal menurut di dalam Al-Quran surat Ikhlas itu sudah bertentangan. Itu yang saya tanyakan. Yang tidak boleh disebut kafir itu karena apa istilahnya? Yaitu negara kita hukumnya hukum Pancasila. Apa bagaimana? Minta penjelasan. Dan yang saya tanyakan lagi, apakah kalau bertentangan dengan Al-Quran itu menurut hukum syariat Islam itu tidak boleh disebut kafir? Itu, Pak. Yang kedua, pertanyaan yang kedua yaitu masalah, kalau tidak salah Pak, saya sudah tua soalnya. Kalau tidak salah pendengaran saya, yaitu masalah bila ada mayat yang tidak diketahui identitasnya, entah itu Yahudi, Nasrani atau Islam, itu disolatkan dengan cara Islam. Apakah benar, Pak? Itu. Mohon penjelasan, apakah harus dijelaskan solati dengan cara Islam itu di dalam Al-Quran? Minta tolong kalau ada dasarnya atau di dalam hadis minta dijelaskan yang sejelas-jelasnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami lanjutkan langsung saja penanya yang kedua atau usulan mungkin sifatnya. Silakan Bapak yang berkacamata. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, nama saya Muhammad Damaidi dari Tanjung Edim. Saya tertarik dengan penjelasan dari Bapak Profesor Pak Hanafi Sadan. Yang kami hormati, khususnya tuan rumah yang telah melaksanakan acara ini. Saya tertariknya begini loh Pak. Mulai dari Indonesia merdeka, itu NU yang pertama kali mengawal kemerdekaan Indonesia. Kemudian sejalan dengan proses waktu dan birokrasi, juga NU menjelaskan. Jadi ada namanya TII, DI. Saya support sekali Pak. Terus kira-kira bagaimana ke depannya untuk negara NKRI Republik Indonesia ini? Intoleran NU itu sangat luar biasa, yang bisa merangkul segala sistem. Karena yakin dengan keilmuan Bapak tadi yang ada pernah sekolah di Perancis, jadi bukan berarti kita orang Islam itu harus berdiri secara Islam, didik orangnya Islam, tapi Islam itu bisa berdiri di non-Islam sesuai apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Hanya itu Pak, bagaimana tindakan usulan kita ke depan sebagai negara Republik Indonesia pencetus PBNU yang memang karismatiknya bukan di Indonesia tapi di seluruh dunia. Hanya itu Pak yang bisa saya tanyakan dan saya sampaikan kepada Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin pertanyaannya Pak. Poin pertanyaan ke depannya, NU dan negara Republik ini ke depannya bisa merangkul umat yang ada di dunia ini. Terima kasih Pak Profesor. Terima kasih. Seripun Prof. Langsung dijawab, puasa nambah satu lagi. Untuk dari pihak perempuan gitu. Kita langsung. Oke, moga ya Igum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nama saya Kumyadi
sebagai Khatib Surya PCNU Maritim. Langsung saja. Ada beberapa hal yang saya kutip dari Profesor. Pertama, waktu masih di ruang kopi, saya ingin sesuai dengan tema dan sosial dan politik. Ya, karena memang itu temanya. Tadi Profesor menyampaikan politik itu adalah momentum. Saya sekilas tangkap di sana tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi saya ambil juga apa yang disampaikan Profesor, bahwasanya kader NU silahkan politik, bukan NU-nya tapi kadernya. Saya sepakat dengan itu karena memang selama ini banyak hal-hal yang menjadi seolah-olah tabu di masyarakat kita di bawah. Ini yang terjadi, Prof. Jadi kalangan di bawah ini seolah-olah kalau dia kiai, kalau dia ustadz, atau orang yang paham agama, atau orang yang bergerak di organisasi bidang agama, kemudian dia terjun ke politik seolah-olah itu tabu. Alah kiai masuk politik dan sebagainya. Seolah-olah yang mereka ini kan orang-orang yang nasionalis. Padahal mohon maaf, kalau berbicara tentang nasionalisme, kurang nasionalisme bagaimana kita ini orang NU. Artinya kita punya tugas yang cukup berat. Sepakat, kalau kita hanya menjadi penonton, sampai kapanpun kita harus terima hasil dari pemain itu. Begitu pula di negeri ini. Kalau kader-kader terbaik kita yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama hanya menjadi penonton-penonton, ya kita harus terima apapun undang-undang, apapun yang dihasilkan oleh pemerintah, kita harus terima. Ya namanya penonton. Pinggir lapangan main bola, kita paling bisanya hanya bersorak-sorak, ayo, ayo, dan lain sebagainya. Itulah gambarannya. Artinya ke depan, menurut saya, bagaimana, mohon maaf, memang sudah banyak kader-kader kita yang mulai duduk. Tapi lebih banyak diwakil, seolah-olah belum pede kalau kita di nomor 1 sebagai pengambil kebijakan. Setuju tidak? Artinya kita harus di nomor 1, jangan diwakil seperti itu. Dimanapun itu, baik tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat wilayah, tingkat desa. Kalau semua sudah tertata, kader-kader kita yang mengambil kebijakan, otomatis apa yang menjadi tujuan kita, tujuan para muassis Hasyim Asy'ari mendirikan negara ini bisa benar-benar tercapai. Artinya, satu, usulan saya ke PBNU, bagaimana bisa memfasilitasi seolah-olah mungkin ada pendidikan khusus politik untuk kader-kader terbaik kita, sehingga benar-benar matang dalam berpolitik, kemudian yang diragukan tentang nasionalismenya tadi tidak ada lagi. Kemudian yang kedua, mohon bantu bagaimana memberikan kesadaran kepada masyarakat, bahkan jamaah NU sendiri pentingnya untuk ikut berpolitik, sehingga kalau ada kader-kader kita yang terjun tidak dianggap tabu lagi. Kiai kok politik, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk session pertama kita tutup dulu. Ibu Nyai, harap bersabar. Telah kita dengarkan 2 pertanyaan dan jika ada usulan tadi. Yang pertama dari Bapak Muhyiddin, Imam Masjid Rambang Biru. Pertanyaan tentang identitas orang Kristen yang kita sebut dengan sebutan non-muslim, tidak dengan sebutan kafir. Ini padahal menurut beliau dalam pandangan Al-Quran itu tidak dibenarkan. Tapi dalam pandangan NU itu kita menganggap mereka, menyebut mereka dengan sebutan yang lebih santun, yaitu dengan sebutan non-muslim atau ghairul muslim. Langsung Om. Nah, kedua tentang mayat yang tidak diketahui identitasnya. Ini mohon dasarnya beliau untuk Pak Muhyiddin. Baiklah, untuk penanya pertama ini akan dijawab oleh beliau ahli Basu LBM Sumsel Kiai Nur Salim niki. Semuanya. Oh, langsung semuanya gitu aja. Oke. Oke.